Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, waliyyus shalihin, wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, khatamun nabiyyin, salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Rabbul Alamin yang tidak henti-hentinya memberikan nikmat kepada kita semuanya, nikmat yang sangat banyak. Wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, maka pasti kalian tidak akan bisa untuk menghitungnya. Ya, karena banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jamaah sekalian, nikmat Allah itu ada nikmat yang terkait dengan dunia dan ada nikmat yang terkait dengan agama. Iya. Terkait dengan dunia, terkait dengan agama. Tentunya keduanya adalah nikmat yang kita butuhkan. Nikmat dunia kita butuhkan dan nikmat agama kita butuhkan. Oleh karena itu jamaah sekalian, di antara doa yang paling sering Nabi baca adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Itu doa yang sering Nabi baca dan tidak pernah ada doa yang paling sering Nabi baca melebihi doa tadi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bahkan doa ini itu sangat dianjurkan dibaca ketika kita tawaf. Saat orang melaksanakan ibadah haji atau umrah, saat mereka tawaf, maka mereka disunnahkan untuk sering membaca doa tadi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya. Namun jamaah sekalian, dari dua nikmat tadi, nikmat dunia dan nikmat agama, tentu yang paling berharga adalah nikmat agama. Itu yang paling pentingnya dalam kehidupan kita. Iya. Dan nikmat agama jauh lebih besar daripada nikmat dunia. Jauh lebih hebat daripada nikmat dunia. Kenapa? Sebab kalau nikmat dunia, harta, jabatan, kendaraan, dan semua perhiasan-perhiasan dunia itu diberikan kepada semua orang. Dunia diberikan kepada semua orang. Diberikan kepada orang yang beriman, diberikan juga kepada orang yang kafir. Itulah dunia. Ya. Bahkan kalau kita melihat jamaah sekalian, justru kenikmatan dunia itu lebih banyak diberikan kepada orang kafir daripada kepada orang yang beriman. Itu kalau kita berbicara nikmat dunia. Iya. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW yang merupakan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, yang merupakan pemimpin para nabi dan para rasul, Sayyidul Anam, pemimpin para manusia, terbaiknya manusia, ternyata dikalahkan dunianya oleh orang-orang kafir. Kalah dunianya Rasulullah dibandingkan dunia orang kafir.
Ya. Nabi itu, kalau kita berbicara dunia Nabi, oh, apa sih dunianya Rasulullah? Kita jauh lebih kaya daripada dunia, daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu diceritakan oleh istri beliau, ma syabi'ah alu Muhammadin qutan. Ya, keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah kenyang selama 3 hari berturut-turut makan gandum. Tidak pernah kenyang. Itu keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah kenyang, tidak pernah puas makan gandum yang merupakan makanan pokok mereka. Kalau kita beras, tidak pernah puas, tidak pernah kenyang makan gandum selama 3 hari berturut-turut. Seringnya apa? Hari ini kenyang, besok lapar lagi. Hari ini ada, besok tidak ada lagi. Bahkan Nabi SAW pernah selama 3 bulan berturut-turut, marra alaina al-hilal, kata Aisyah, thumma al-hilal, thumma al-hilal. Kami melewati hilal, maksudnya hilal 1 bulan. Datang lagi bulan berikutnya, datang lagi bulan berikutnya, 3 bulan berturut-turut. Apa kata Aisyah? Ma uqida fi abyati fi baiti ali Muhammad nara. Tidak pernah menyala dapurnya keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 3 bulan. Tidak pernah masak. Tidak pernah masak selama 3 bulan. Bukan karena tidak sempat masak sehingga bisa beli di luar yang jadi, bukan. Tapi memang tidak ada yang bisa dimasak. Nabi ingin masak, keluarga Nabi, istri Nabi ingin memasak untuk Rasulullah, tapi tidak ada yang bisa dimasak selama 3 bulan. Maka Aisyah ditanya, wa ma yu'ayyishukum? Kalau begitu, apa yang menghidupi kalian selama 3 bulan? Apa kata Aisyah? Al-aswadan at-tamr wal ma'. Yang kami makan selama 3 bulan, yang menghidupi kami adalah kurma dan air saja. Sanggupkah kita makan kurma dan air 3 bulan? Sanggup? Ya, Rasulullah seperti itu keadaannya, kehidupan. Ya. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah setelah sholat Isya, Nabi keluar dari rumahnya. Padahal kebiasaan Nabi sudah sholat Isya itu Nabi tidur. Dan Nabi tidak suka setelah Isya Nabi bercakap-cakap. Nabi tidak suka. Nabi ngobrol. Kenapa? Nabi ingin cepat bangun malam. Tetapi di malam itu ternyata Nabi keluar dari rumahnya. Ketika Nabi keluar, Nabi berjumpa dengan sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq. Maka Nabi bertanya kepada Abu Bakar, ma akhrajaka min baitika hadhihi al-laila? Wahai Abu Bakar, apa yang menyebabkan kamu keluar di malam-malam seperti dari rumahmu? Apa sebabnya kamu keluar keluyuran malam-malam begini? Ada apa? Ya. Sebab para sahabat itu kebiasaannya kalau sudah sholat Isya mereka cepat tidur, tidak begadang lagi untuk bangun malam. Apa yang menyebabkan kamu keluar? Kenapa tidak biasanya kamu keluar di malam-malam seperti ini? Apa kata Abu Bakar? Al-juwa, lapar. Lapar kan? Mau cari makan keluar. Saya lapar. Apa kata Rasulullah SAW? Wallahi demi Allah, laqad akhrajani ma akhrajakuma. Sungguh aku keluar seperti kamu keluar. Sungguh yang mengeluarkan saya dari rumahku seperti yang mengeluarkan engkau dari rumahmu. Lapar juga saya. Sekarang saya mau juga cari makan ini. Lapar juga saya. Subhanallah. Ya. Menantu dan mertua kelaparan malam itu. Siapa menantu? Rasulullah menantu. Siapa mertua? Abu Bakar adalah mertua Rasulullah.
menantu mertua di malam itu kelaparan mau pergi cari makan. Subhanallah. Sekali lagi, kenapa beliau cari makan? Karena tidak ada makanan di rumah. Tidak ada makanan. Maka Nabi mengajak, ayo kita pergi cari makan di rumahnya sahabat Ansar yang terkenal dermawannya. Kita cari makan di sana. Ya, kita sudah kepepet kelaparan nih, mau makan nih. Ketika mereka berjalan, tiba-tiba bertemu dengan Umar. Kamu kenapa Umar? Apa kata Umar? Lapar, saya mau cari makan juga. Siapa Umar? Sahabat Nabi, apanya Nabi? Mertuanya Nabi. Mertua Nabi juga. Sebab Nabi menikah dengan putri beliau Hafsah. Ya, kalau putrinya Abu Bakar adalah Aisyah. Dua mertua Rasulullah kelaparan, menantu pun kelaparan di dalam itu. Itulah kehidupan dunia. Manusia terbaik Rasulullah, sahabat terbaik Abu Bakar, kemudian Umar. Mereka seperti itu kehidupan dunia. Kelaparan. Akhirnya Nabi mengajak mereka berdua, ayo kita pergi ke rumahnya sahabat Ansar. Sampai di sana, sahabat yang melihat kedatangan 3 manusia terbaik segera menyiapkan hidangan yang istimewa. Walhasil diberikan di malam itu dihidangkan kepada Rasulullah dan sahabatnya susu kambing, makanan-makanan istimewa. Setelah mereka selesai makan, Abu Bakar berkata, menceritakan kepada kita sebagai peringatan bagi kita kaum muslimin. Kata Abu Bakar, falamma syabi'na wa rawaina. Ketika kami sudah kenyang dan kami sudah merasakan puas dengan minuman-minuman yang ada, di saat itulah Nabi berkata kepada kami, la tus'alunna an hadzal na'im yaumal qiyamah. Sungguh kalian akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang nikmat yang baru saja kalian rasakan di hari kiamat. Apa ya nikmat yang baru kalian rasakan? Akhrajakumal ju', kelaparan telah mengeluarkan kalian dari rumah kalian, kemudian kalian tidak kembali sampai Allah sudah memberikan makanan kepada kalian. Ini nikmat besar dari Allah. La tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Sungguh kalian akan ditanya tentang nikmat baru saja yang kalian rasakan oleh Allah di hari kiamat. Ya, maka jamaah sekalian, makanya orang yang miskin itu ada keuntungannya. Apa keuntungannya orang miskin? Mereka lebih cepat masuk surga. Orang miskin sudah ada di surga, baru menyusul orang kaya 500 tahun berikutnya. Kenapa? Karena orang miskin tidak banyak pertanyaannya. Terkait dengan hartanya sedikit pertanyaannya. Orang kaya semua harus diperiksa. Bayangkan ya, makanan yang baru dimakan tadi itu, makan malam itu akan ditanya oleh Allah. Akan ada pertanyaan itu. Akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan ditanya kamu tentang nikmat yang baru saja kamu makan di hari kiamat. Orang-orang miskin seringnya kelaparan, sehingga apa yang mau ditanyakan? Subhanallah. Ya, tapi bukan berarti kita mau jadi orang miskin. Tidak. Apa yang Allah takdirkan untuk kita terima dengan kelapangan dada. Kalau Allah takdirkan kita kaya, bagus. Kenapa? Dengan kekayaan kita bisa bersedekah. Dengan kekayaan kita bisa menyebarkan ilmu agama dengan kekayaan kita. Yang miskin bersabar juga, semua baik. Dan itulah kehidupan orang yang beriman. Di antara nikmat dan sengsara. Ketika nikmat bersyukur, baik baginya. Ketika sengsara bersabar, juga baik baginya. Semua baik. Itulah kehidupan orang beriman. Jadi kita kembali jamaah sekalian, bahwasanya kalau kenikmatan dunia itu bukan kenikmatan istimewa. Bukan kenikmatan istimewa. Betul itu nikmat, tapi apakah itu nikmat yang istimewa mengalahkan nikmat agama? Tidak. Kenapa? Sebab kita lihat tadi, kalau dunia itu diberikan kepada semua orang, diberikan kepada nabi, diberikan kepada bukan nabi, diberikan kepada orang yang beriman, diberikan kepada orang yang tidak beriman.
diberikan kepada orang soleh, diberikan kepada orang toleh, diberikan kepada orang baik, diberikan kepada penjahat. Semua dapat nikmat dunia. Kalau begitu nikmat dunia bukan nikmat spesial, bukan. Makanya apa kata Nabi? Inna Allah yu'tid dunya ala man yuhibbu wa ala man la yuhibbu. Sesungguhnya Allah memberikan kenikmatan dunia kepada siapa yang Allah cintai, dan Allah juga berikan nikmat dunia kepada siapa yang Allah tidak cintai. Semua diberi. Makanya jangan selalu mengukur, menilai kebaikan, cinta Allah itu dengan dunia. Tidak, bukan itu ukurannya. Bukan ukuran bahwa hamba itu dicintai oleh Allah karena Allah berikan dunia yang mewah. Tidak, bukan itu ukuran. Sebab kalau itu yang menjadi ukuran, berarti bagaimana bedanya Nabi kita? Dunianya kodok. Bukan itu ukuran. Kalau itu menjadi ukuran, maka berarti kalau begitu Qarun adalah orang yang dicintai oleh Allah. Kenapa? Karena hartanya banyak. Tidak ada yang kalahkan kekayaan Qarun. Bagaimanapun kayanya orang di masa ini, tidak bisa mengalahkan kekayaan Qarun. Kenapa? Karena Nabi, kalau Allah mengatakan ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Karena begitu banyaknya harta Qarun, sampai-sampai kunci-kuncinya saja, kunci-kunci hartanya, kunci gudangnya itu tidak bisa diangkat oleh 10 bodyguard. Bayangkan, kuncinya saja tidak bisa diangkat oleh 10 orang bodyguard yang kuat, yang besar ototnya. Tidak bisa diangkat kuncinya, Pak. Gimana dengan hartanya? Nah, tapi apakah itu pertanda bahwa Allah cinta kepada Qarun? Tidak. Perhatikan hadis tadi, Allah memberikan dunia kepada siapa yang Allah cintai, dan Allah juga memberikan dunia kepada siapa yang tidak Allah cintai. Tetapi walakin din innama a'tahu Allah wala man yuhib. Tetapi agama itu hanya diberikan kepada siapa yang Allah cintai. Itulah agama. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, di antara nikmat agama yang tidak diberikan kepada semua orang, makanya kita katakan ini nikmat istimewa. Kenapa? Karena tidak diberikan kepada semua orang. Sebab kalau diberikan kepada semua orang berarti bukan istimewa namanya. Tapi ketika nikmat ini hanya diberikan kepada orang-orang tertentu, berarti ini nikmat bukan sembarang nikmat. Apa nikmat itu? Baca Al-Quran surah Al-Baqarah. Disitulah kita akan melihat bagaimana besarnya nikmat ini. Tapi sayang seribu sayang, banyak kaum muslimin lari dari nikmat ini. Tidak suka dengan nikmat ini. Banyak. Tidak senang. Tidak senang mereka. Tidak bisa sabar untuk mendapatkan nikmat. Tidak sabar. Tidak betah. Apa nikmat itu? Surah Al-Baqarah. Allah berfirman dalam Al-Quran, yu'til hikmata man yasha. Allah memberikan al-hikmah kepada siapa yang Allah kehendaki saja. Lihat, kalau dunia tadi apa? Allah beri dunia kepada siapa yang Allah cintai, juga kepada siapa yang Allah benci. Tapi kalau hikmah ini, Allah memberikan hikmah ini kepada siapa yang Allah kehendaki saja. Perhatikan itu. Berarti tidak semua orang. Kemudian kata Allah, wa may yu'tal hikmah, dan siapa yang diberi hikmah ini oleh Allah, faqad utiya khairan katsira, maka sungguh dia telah diberikan kebaikan yang sangat banyak. Siapa yang diberikan hikmah ini oleh Allah, maka sungguh dia telah diberikan kebaikan yang sangat melimpah. Itu kata Allah. Setelah itu Allah mengatakan, wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Tetapi sayangnya kata Allah, sayang sekali, tidak ada yang mencermati hal ini
Tidak ada yang memikirkan hal ini, tidak ada yang menganalisa dengan seksama hal ini, kecuali hanya orang-orang yang punya akal. Sayangnya, tidak ada manusia yang memikirkan hal ini, kecuali hanya orang-orang yang menggunakan akalnya untuk memandang dan melihat. Oh, ternyata nikmat ini memang nikmat istimewa, nikmat luar biasa. Nikmat apa tadi? Al-hikmah. Nikmatul hikmah. Apa yang dimaksud hikmah dalam ayat itu? Ya. Kalau kita berbicara ayat, maka harus kita kembalikan kepada pakarnya. Kan begitu ya? Kalau kita berbicara ayat, untuk memahami sebuah ayat, kita kembalikan kepada siapa? Kembalikan kepada ahlinya. Ahlinya Al-Quran. Siapa ahlinya Al-Quran? Itulah para ulama tafsir. Siapa ulama tafsir? Ulama tafsir yang pokok adalah Rasulullah sendiri. Sebab dia diutus oleh Allah untuk menjelaskan, menafsirkan Al-Quran. Setelah Rasulullah, para sahabat. Kenapa sahabat? Sebab mereka yang paham Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada mereka. Sehingga mereka tahu persis, oh ini Al-Quran, maksudnya begini. Kenapa? Karena mereka mengalami turunnya itu ayat. Dan ketika ada sesuatu, mereka langsung bertanya ke Nabi, apa maksudnya ayat ini? Apa maknanya ayat ini? Langsung berguru kepada Nabi. Makanya di dalam kita memahami Al-Quran, jangan memahami dengan akal pikiran kita semata. Menurut saya, tidak benar itu. Oh, kalau menurut saya, ini ayat maksudnya begini. Tapi kembalikan kepada apa pemahaman sahabat terhadap ayat itu. Kapan Anda tidak kembalikan kepada mereka, maka disitulah kesesatan dan penyimpangan. Lihatlah bagaimana Ahmadiyah. Golongan Ahmadiyah yang apa? Yang mengatakan masih ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Ya kan? Siapa? Mirza Ghulam Ahmad. Itu Nabi setelah Nabi Muhammad. Ketika dibantah bahwa itu tidak benar, itu batil, tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Ketika mereka bertanya, mana dalilnya? Dibacakan ayatnya, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu bukan bapak dari kalian. Bukan bapak kalian. Akan tetapi dia adalah Rasul. Dan dia adalah penutup para nabi. Disebutkan dalam Al-Quran, khatam an-nabiyyin, penutupnya para nabi. Apa kata mereka? Oh, maksudnya khatam di situ bukan penutup. Tetapi maksudnya adalah cincin. Cincinnya Nabi. Muhammad itu cincinnya para Nabi. Kenapa? Mereka kembalikan kepada makna bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, khatam bermakna cincin. Jelas? Coba cari di kamus-kamus bahasa Arab. Apa artinya khatam? Khatam bermakna cincin. Maka apa jawaban kita? Betul. Dalam bahasa Arab, khatam bermakna cincin. Tapi ingatlah, bahasa Arab itu satu kata kadang maknanya banyak. Bisa bermakna cincin, seperti yang Anda sebutkan, tapi juga bisa bermakna penutup. Terus, yang mana yang dimaksud di situ? Cincin atau penutup? Kalau dikembalikan kepada mereka, pasti mereka mengatakan cincin dong. Kenapa? Karena harus disesuaikan dengan apa? Harus disesuaikan dengan kelompoknya. Harus sesuai dengan pemahaman kelompok. Bagaimana caranya? Pokoknya khatam cincin, bukan penutup. Maka kita, yang lain berkata tidak. Yang dimaksud bukan cincin, tapi penutup. Karena secara bahasa, itu memang khatam bermakna penutupnya. Nah, di kondisi seperti itu, bagaimana bagusnya? Sekarang kita kembalikan kepada pemahaman sahabat. Bagaimana mereka memahami ayat itu? Apakah ada sahabat yang memahami ayat itu khatam bermakna cincin? Tidak ada. Kalau ada, tunjukkan satu sahabat. Tunjukkan satu sahabatnya. Siapa?
sahabat Rasulullah yang memahami khatam di situ bermakna cincin. Yang kita dapatkan adalah sahabat mengatakan itu adalah penutup maknanya. Dan yang paling ngerti tentang ayat adalah Rasulullah, kan begitu. Apa kata Nabi? Wa ana al-aqib. Saya Nabi. Wa ana al-aqib alladzi laisa ba'di nabi. Saya adalah al-aqib. Ketika Nabi menjelaskan nama-namanya, saya al-mahi, saya al-aqib, saya al-hashir. Apa kata Nabi? Saya adalah al-aqib. Nabi mengatakan, apa makna al-aqib? Kata Nabi, alladzi laisa ba'dahu nabi, yaitu yang tidak ada lagi nabi setelah aku. Jelas hadis Nabi. Ya. Jadi, ikhwani kaum muslimin, ketika ada ayat, ya, ada makna-makna ayat disebutkan, maka kembalikan kepada apa penjelasan para sahabat. Nah, kita kembali kepada ayat tadi. Apa yang dimaksud hikmah dalam ayat itu? Sekali lagi kita kembalikan kepada ahlinya. Ya, siapa ahlinya Al-Quran? Ulama tafsir. Kalau kita tidak kembalikan kepada ahlinya, bahaya. Ya. Siapa ahlinya meracik obat-obat? Ya, dokternya. Kalau kita tidak kembalikan kepada dokter, ya, obat Bodrex ditanya kepada ahli mesin. Ini Bodrex ini obat apa ya? Kata ahli mesin, menurut saya obat supaya kuat putar mesin. Dikembalikan kepada keahliannya. Ya, kembalikan kepada dokternya kan. Apa kata Ibnu Qayyim rahimahullah? Al-jahlu da'ul qatilun wa shifa'uhu amran. Fit tartib muttabiqani nassun min kitabin wa nassun min sunnatin wa tabibu dzaka alimur rabbani. Kebodohan tentang agama adalah penyakit yang membinasakan. Bodoh tentang perkara agama adalah penyakit membinasakan. Obatnya penyakit itu dua. Obatnya dua. Dua obat ini harus paket, tidak boleh terpisah. Harus komplit ini doa. Obat. Apa itu? Nassun min kitabin wa nassun min sunnatin. Adalah nas-nas Al-Quran dan nas-nas hadis. Itu obat dari kebodohan. Kemudian kata beliau, ini dua obat. Tabibu dzaki, harus punya dokter. Harus punya dokter yang meracik itu obat. Yang apa? Yang memberikan resep pada itu obat. Siapa? Dokternya alimur rabbani. Itulah para ulama yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau ulama takut kepada Allah, tidak akan sembarang berbicara tentang agama. Dia akan berbicara karena dipenuhi rasa takut kepada Allah. Dia tidak akan berbicara karena membela golongan itu. Dia tidak akan berbicara karena membela golongan sana. Tapi dia berbicara karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah alim rabbani. Maka jamaah sekalian, apa yang dimaksud hikmah dalam ayat itu? Kita lihat kembali kepada buku-buku tafsir. Dan buku tafsir banyak. Dan buku tafsir yang sering kita dengarkan, dan ini buku tafsir yang mu'tamad, yang diakui, ya, adalah tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir. Semua orang tahu tafsir Ibnu Katsir. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan beberapa ulama yang menafsirkan hikmah dalam ayat itu. Di antara ulama yang beliau sebutkan adalah sahabat nomor 1 penafsir Al-Quran, yaitu Abdullah bin Abbas. Ini sudah pakarnya ini. Pakar nomor 1 ulama tafsir dari kalangan sahabat adalah Abdullah bin Abbas. Kenapa? Sebab didoakan oleh Nabi, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan kepada Ibnu Abbas agama dan ajarkan kepadanya ilmu tafsir. Apa kata Ibnu Abbas? Kata beliau, hikmah yang dimaksud dalam ayat itu adalah al-ma'rifatu bil Qur'an. Al-ma'rifatu bil Qur'an. Pengetahuan atau ilmu tentang Al-Quranul Karim. Itu yang dimaksud.
pemahaman, pengetahuan, ilmu tentang Al-Quran Karim. Apanya? Nasikhihi wa mansukhihi. Dia ilmui bukan sekedar bacaannya, bukan sekedar tajwidnya, tetapi dia mengerti tentang yang mana ayat yang dinasah, yang mana ayat yang menasah, yang mana ayat yang menghapus hukum sebelumnya, dan yang mana ayat yang dihapus hukumnya. Dia ngerti. Jelas ya? Kemudian wa muhkamihi wa mutasyabihi. Dia ngerti yang mana ayat yang muhkam, yang mana ayat yang mutasyabih. Dia tahu. Wa halalihi wa haramihi. Dia paham, dia ngerti yang mana ayat yang menjelaskan perkara yang halal dan mana ayat yang menjelaskan perkara yang diharamkan dalam agama. Jadi bukan sekedar ngerti Al-Quran bacaannya, tapi dia ngerti ilmu-ilmu Al-Quran. Yang mana halal, yang mana haram. Dipahami? Barakallahu. Itulah hikmah yang dimaksud dalam ayat tadi. Kalau mau lebih jelas, lebih simpel adalah tafsirnya Imam Malik. Apa kata Imam Malik rahimahullah? Salah satu imam madhab, guru Imam Syafi'i. Beliau berkata, wa innahu la yaqa'u fi qalbi anna al-hikmata hiya al-fiqhu fi dinillah. Sungguh telah mantap dalam hatiku, sesungguhnya hikmah yang dimaksud dalam ayat itu adalah pemahaman yang mendalam tentang agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hikmah yang dimaksud. Pemahaman yang mendalam. Pemahaman yang mendetail. Ya. Pemahaman yang mendetail tentang agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemahaman tentang ilmu tafsir. Pemahaman tentang ilmu hadis. Pemahaman tentang ilmu fikih, pemahaman tentang ilmu akidah, pemahaman tentang ilmu akhlak, pemahaman tentang apa lagi? Ya, ilmu-ilmu alat, usul tafsir, mustalahul hadis, usulul fiqh dikuasai. Itulah yang dimaksud hikmah. Itu ilmu agama yang mendetail dan mendalam. Barakallahu fikum. Maka perhatikan ayat itu jamaah sekalian. Apa kata Allah? Allah memberikan ilmu agama ini kepada siapa yang Allah kehendaki. Jelas? Kenapa? Karena memang banyak orang yang tidak mau. Mau dikasih tapi tidak mau. Sudah didatangkan ustadznya untuk mengajarkan ilmu agama, dia yang tidak mau. Makanya apa kata Allah? Allah memberikan ini hanya kepada siapa yang Allah kehendaki. Tidak semua orang dapat nikmat ini dari Allah. Tidak semua orang. Sedikit. Dan apa kata Allah? Siapa yang sudah mendapatkan ini dari Allah. Kalau ada orang dipahamkan ilmu agama dengan pemahaman yang mendalam, maka hamba itu, apa kata Allah? Dia telah diberikan kebaikan yang sangat banyak. Tetapi sayangnya kata Allah, tidak ada yang mencermati hal ini. Tidak ada yang memikirkan hal ini kecuali hanya orang-orang yang punya akal. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau begitu nikmat istimewa itu adalah nikmat agama, nikmat ilmu, nikmat yang luar biasa, nikmat yang hanya diberikan kepada orang-orang yang dikehendaki saja oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah jamaah sekalian, ketika kita bisa duduk berkumpul seperti ini, maka ini merupakan pertanda. Mudah-mudahan ini pertanda. Ya, pertanda bahwa Allah memberikan kebaikan itu kepada kita. Ketika kita mau duduk mendengarkan ilmu, mendengarkan Al-Quran, mendengarkan hadis, maka itulah awal dari kebaikan. May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din, kata Allah. Kata Nabi dalam hadis Bukhari, siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, maka Allah akan pahamkan dia tentang ilmu agama. Siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, maka Allah akan pahamkan dia tentang ilmu agama. Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani dalam Fathul Bari mengatakan, mafhumul hadis, makna yang tersirat dari hadis, kebalikannya hadis, siapa yang tidak paham ilmu agama, berarti dia tidak diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukurlah kepada Allah.
Ya bersyukurlah kepada Allah. Kenapa? Tidak semua orang itu, Pak, tidak semua orang itu ditanamkan dalam hatinya keinginan untuk belajar. Tidak semua. Betul? Tidak semua orang begitu. Banyak orang ya, sudah di depan mata itu ilmu diajarkan. Tidak suka. Pergi. Tidak ada rasa cinta kepada ilmu agama. Tapi giliran apa? Giliran apa? Orang-orang yang memamerkan aurat menyanyi di depannya. Hah? Biar mungkin di sopeng didatangi itu. Kenapa? Allah tanamkan kecintaan kepada syahwat. Nauzubillah. Makanya yang sekalian, di saat kita diberikan nikmat seperti ini, ada keinginan mau belajar, ada kerinduan untuk mendatangi majelis ilmu, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukuri dan nikmat ini, jangan lepaskan. Istiqomah. Istiqomah dan bersungguh-sungguh ikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala, sebab dengan keikhlasan itu Allah akan memberikan istiqomah kepada kita. Maka lillahi dama wattasala, kata Imam Malik, segala sesuatu yang dikerjakan karena Allah, maka itulah akan terus menerus dan istiqomah. Yang dikerjakan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya semoga ya kita sekarang ini masih duduk. Semoga sebulan 2 bulan berikutnya, bahkan dalam waktu 6 bulan berikutnya, kita ya bukan lagi antum yang duduk di bawah, antum yang duduk di sini, saya di bawah. Semoga. Ya, sebab itu butuh proses. Dan bukan berarti ketika saya duduk di atas saya lebih baik, tidak. Ya, sebab yang lebih baik itu siapa yang lebih mengamalkan ilmunya. Itu yang lebih baik di antara kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling baik di antara kalian di sisi Allah, yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang dikatakan bertakwa ketika dia punya ilmu dan mengamalkan ilmu. Itu orang bertakwa. Tapi kalau ada orang banyak ilmunya, tidak punya pengamalan dengan ilmunya, bukan orang bertakwa itu. Justru itu orang yang berbahaya di hari kiamat. Sebab Nabi mengatakan Al-Quran hujjatul laka au alaika. Al-Quran itu, ilmu tentang Al-Quran bisa menjadi penolong bagimu di hari kiamat. Tapi ingat, dia juga bisa mencelakakanmu di hari kiamat. Ya. Baik, untuk lebih jelasnya, insyaallah taala setelah salat Isya kita lanjutkan nanti sedikit terkait dengan kenikmatan ilmu agama ini seperti apa sebenarnya. Nikmat ini, ya semoga dengan itu kita semakin bersemangat untuk mempelajari kitabullah dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Cukup dulu. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah setelah salat Isya kita lanjutkan. Ya, dan kalau masih ada waktu kita mungkin bisa tanya jawab sekitar 5 menit insyaallah taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la